Halo, gue Medi. Dan gua Aryan. Kalian sedang nonton Turaber. Turaber. Selamat datang di Ratata. Mungkin pertama boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman Turaber yang belum pernah ketemu dengan kalian. Halo, gua Aryan. Gua salah satu owner Ratatat. Halo, gue Medi. Gue salah satu owner dari Ratatat. Ratata itu apa? Jangan dulu, jangan gua. Udah, apa tadi? Ratatat tuh apa? Aku terus ini. Oh, Ratatat tuh apa ya? kalau Ratatat sendiri itu kan bar. Dasarnya bar, dan memang dari dulu kami pengen punya bar, dan lebih spesifiknya lagi si Ratatat ini adalah shot bar. Jadi kalau dihubungkan shot bar dengan Ratatat, suara Ratatat seperti suara tembakan. Bredet gitu. Suara bredet tembakan gitu maksudnya. Bredet, oh itu bahasa Jawa. Iya. Ya kayak suara ini, Ratatat tuh kalau kita baca komik, kalau suara tembakan itu ditulisnya tuh selalu Ratatat gitu. Suara senapan mesin tuh. Senapan mesin. Nah, Turunan dari shot bar itu. iya, jadi karena kita konsepnya shot bar, makanya kayak suara tembakan tuh kayak gimana sih gitu. Soalnya kalau namanya shot otot nggak enak ya. Orang ya. Mau tanya dulu deh. Ah, Itu kan nggak itu. iya. Fungsinya, AMI-nya gimana? Saya serahkan ke Aryan kalau Kisi. Medi Saya percaya aja. percaya aja gitu. Percaya aja. Iya. Aryan kebalikannya, Aryan nggak makan, jadi Diserahkan ke lu. nah, Iya. betul. Oh, memang saling. Iya. Makanya kurus gini kan. Bener. Saya nggak tahu. Bener. Tapi lu emang doyan minum nggak sih? Emang lu bisa bikin koktail atau lu doyan minum aja? Oh gue? Iya. Iya lah. Nggak, gue nggak bisa bikin koktail. Koktail simpel gitu. Berikan kepada ahlinya saja. Iya. Enak, enak. Kalau gue sendiri tuh gue lebih sebenarnya peminum bir dan whisky. Koktail Koktail sesekali ya. sekali. Tapi di sini shot-shotan dulu tuh sebenarnya koktail kan? Sebenarnya koktail. Koktail ya, Iya kan? shot. Shot. Tapi dalam bentuk shot, maksudnya bukan shot kayak langsung dari botol dituang ke gelas shot gitu. Nggak murni, udah dicampur juga biar beda juga. Kenapa shot? Maksudnya semua orang bikin bar koktail sekarang. Iya, Udah lalu bikin bar shot bar. ya itu dia karena belum ada. Ada sebenarnya sih dulu sempat rame kayak shotan gitu ya. Shot, tapi shotnya lebih Lebih kayak dari ke botol iya, juga, dari botol. bukan yang Bukan. kalau ini kan kayak koktail tapi dijadiin shot. Jadi kayak idenya sih sebenarnya kalau lo minum shot-shotan murni gitu dari botol langsung tuang ke shot gitu tuh kan kayak banyak yang anjir ini pasti hancur banget gitu. Nah terus kita pikir kayak oh mungkin shot masih bisa oke kalau di dalam bentuk tail dibandingin dari bentuk murnian dari Iya. botol gitu. mungkin biasanya kalau minum shot tuh habis minum shot hancur gitu kan. Nah kalau kita hancurnya belakangan, Hancur ya belakang ada delay sedikit. Nah, karena koktail gitu. Tapi Gitu ya. Sedikit iya. sedikit hancur sama. Tapi ya itu juga sih biar nggak bosan aja kali ya, kayak sekarang banyak koktail bar yang emang koktail bar gitu. Iya. Terus yang speakeasy, cocktail bar gitu-gitu, kayak awalnya juga tadinya kita mungkin ada sempat kepikiran gitu juga ya, maksudnya kayak speakeasy bar gitu, tapi kayak Tapi kalau dirunut sejarahnya Ratatat sebelumnya gitu kan, tapi itu pengen punya bar yang proper, dan karena waktu itu terinspirasi dari bar-bar di Jepang gitu kan, yang kayaknya sangat musik gitu kan, kayak ada ownernya kadang-kadang emang kolektor piringan hitam, dan piringan hitamnya ditaruh di barnya, kecil-kecil lah. Kayak gue pernah ke bar, gue lupa apa namanya, di Tokyo, itu 6 orang itu udah full Iya, benar. gitu kan. ya Ya ini kita 600 orang sih, mungkin nggak 6 orang. Jadi kita pengennya gitu, musiknya juga lebih R&B klasik, terus mungkin sedikit jazz, tapi juga lagu-lagu yang masih bisa dinyanyikan, misalnya gitu. Terus ketika kita udah bikin apa aja ya, blueprint ya apa sih kayak blueprint interiornya, interior, udah jadi nih, udah yang seperti yang lo lihat sekarang. Itu udah jadi, itu 4 tahun lalu, pandemi. Sementara lokasi si Ratatat ini kan di atas Paulus Burger Bar Blok M kan. Jadi akhirnya selama itu kita sebelum dibikin jadinya lebih kayak gudang. Soalnya kan kita juga udah bayar. Jadi udah kayak dibangun setengah dulu, udah sipilnya udah selesai, tinggal masuk interior, pandemi.
gitu. Project yang ke Pospon. Iya, Pospon 4 tahun. Berarti ini dulu gudang termahal dulu ya? Gudang termahal. Iya, makanya akhirnya gudangnya nggak hanya si Lawless Burger Bar, dulu juga kayak senjata, jual beli senjata gitu kita taruh sini. Benar. Iya. Iya, itu deh. Sayang kan ini soalnya bagus kan, ini bekas tempat kremasi. Aletisan. Iya. Lu ngasih harga tuh cukup murah. Kalau yang gue lihat ya. Affordable Iya. ya, kita ganti. Jadi kita sebenarnya sempat tadinya maunya agak up gitu kan ya dengan mood. Akhirnya pas kita keliling lagi daerah area ini, kita pikir ini pangsa daerah Blok M tuh mungkin belum setinggi itu. Jadi akhirnya kita coba rendahkan, dan si konsep awal yang Motown, Soul, R&B klasik itu kita twist jadi seperti ini. Jadi kayak bar yang proper, terus di-vandalize. Dengan harga yang affordable. Ya. Gue nggak bisa ngomong affordable sih, ini lebih, ya ini harga yang fit in dengan Blok M. Jadi setelah ngeliat di area Blok M, ya memang kita juga sadar lah kita bukan di daerah yang emang benar-benar upscale ya, karena Blok M itu kan sebenarnya kayak ya dari dulu ya begini gitu, dari titik ketemu orang segala macam. Jadi ya Maksudnya, let's say kalau si Ratatat kita bikin di Senopati misalnya, mungkin Iya. satu shotnya mungkin 3 juta gitu ya. benar. Senopati juga nggak ada yang begitu. Gelas shotnya di sip gitu jadi Nah, irit. Terus ini cepet 50 sekitar segitu lah. iya jadi kita di sini sebenarnya ada 2 tipe shot. Yang ngebedain itu sebenarnya cuma base liquornya apa gitu. Jadi kayak kita punya yang pakai empirical, satu lagi pakai arak Bali gitu. Jadi kayak sisanya sama sebenarnya. Nama koktailnya juga sama, tapi cuma memang base liquor aja yang ngebedain gitu. Jadi lu bisa pilih yang mau base-nya empirical atau base-nya arak Bali. Nah, lu kan berarti lu udah open top itu semingguan atau 2 minggu? Semingguan deh kayaknya. Seminggu lebih sih mungkin, Iya. kayak nggak sampai 2 minggu Nggak tapi sampai 2 minggu, iya benar. mungkin 10 hari kali ya. Iya, 10 hari kerja. Oke. Nah, ini kan market organik lu kan? Hmm. Dari market organik lu ini, mereka lebih condong kemana? Koktail yang tadi yang arak Bali atau yang satunya? So far sih sebenarnya ada marketnya masing-masing ya gitu. Jadi kayak karena belum banyak juga yang jual koktail dengan base empirical. Jadi kalau yang tahu dan ngelihat, oh ini base empirical gitu, pasti beli itu. Gitu. Tapi kalau emang yang biasa emang baru karena kita ke Ratatat dan belum tahu rasa koktailnya kayak gimana, biasanya entry levelnya tuh dari si arak Bali dulu gitu. Tapi ada emang yang beberapa emang udah peminum koktail yang emang tahu empirical, dia langsung ke empirical gitu. Jadi kalau datang ke restoran, belum tahu makanannya, ini nasi gorengnya. Nasi gorengnya gitu. Nasi gorengnya. Spaghetti bolognese lah. Nah, betul. Olio-olionya gitu. Betul. Basicnya Betul. gitu. Makanan. Lu sering makanan rata-rata finger food. Atau gua nggak tahu nih ada main course-nya atau enggak. Ada, tapi emang kita kan bukan yang heavy ke restorannya ya gitu, tapi emang heavy ke barnya. Tapi kita juga pengen ada pikiran, ya kalau lu datang early ke bar, ya lu tetap bisa makan di Ratatat gitu. Jadi kayak kita tetap ada selection-nya, biarpun emang nggak kayak di restoran. Nggak perlu mampir kemana dulu makan, terus baru baru kesini gitu. kesini gitu. Atau kita emas dulu gitu. Nggak perlu, iya. Jadi bisa langsung ke Ratatat, mau makan dulu bisa, habis itu lanjut minum malamnya gitu. Hmm. Ya rata-rata gua lihat produk lu small plates. Tuh. Dan goreng-gorengan. Ratatat. Rata-rata. Iya. Lu tadi bilang rata-rata, bukan? Padahal Emang rata-rata. Bilang rata-rata. Oke, terlepas dari lu memanfaatkan space yang udah ada di atas Lawless Burger Bar, kenapa di Blok M? Blok M, gue sih emang dari awal kita ambil lokasi Lawless Burger Bar di Blok M juga emang suka sama areanya ya. Maksudnya kayak area komersial yang lu bisa kemana-mana tanpa harus bawa mobil gitu, bawa kendaraan gitu ya. Lu bisa parkir di Blok M, terus lu bisa kemana-mana juga. Atau lu hampir kayak compound gitu hampir ya. kayak compound, kayak mall, tapi open air dan Terus sekarang juga lebih Iya. lebih beragam juga ya. beragam, lebih anak-anak muda. Memang ya seneng makanan kan banyak. Maksudnya kayak kalau zaman dulu gue pas SMP, SMA, denger Blok M tuh serem, kayak setiap kali ada temen kesana pulang nyeker, dipalak, Iya. terus kayak Preman gitu banyak iya, gitu prostitusi ya. itu udah di Iya. jalan semua dulu gitu-gitu. Sekarang kan udah berubah, udah seru sih Iya. Blok M. Udah Tuh mau makan apa aja ada gitu. ada gitu ya. Hidden maksudnya gem-nya kayak juga banyak gitu banyak. yang nggak kelihatan. Iya.
Maksudnya kayak di Blok M Square lo ke basement juga banyak makanan-makanan yang Iya. aneh-aneh gitu ya, maksudnya yang apaan Atom aja. di Aquarius. Gue nggak tahu tuh kalau itu. Gue nggak tahu kalau itu. Oh ya, gue tadi lupa area interiornya ini sebenarnya konsepnya apa? Lu Ya itu dia, jadi kayak proper bar tapi di vandalize. Vandalize-nya juga in between seperti apa ya, graffiti, tapi kita juga kalau bisa dibilang controlled chaos gitu kali ya. Beberapa bar kan banyak yang udah uncontrolled, udah ini kita pengen tetap dibikin estetik aja. Terus juga ada singgung kayak gimana ya kalau misalnya let's say ini ada bar tapi barnya ada di era post apocalyptic world gitu. Jadinya seperti ini gitu ada. paling ujungnya di bawah tanah terus buka gitu. Iya. Makanya di sini kan ada tempat peluru lah, ada Oh, iya. tempat Kalau emang gua ini spray buat paint. tang gitu. Ya emang ada di tang juga. Iya. Kalau beli emang selalu bonus tang gitu. Oh gitu. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan pertama adalah burger apa hotdog? Burger. Burger. Oh, orang Ujang ya? Kasih cerna dulu, kayak dua-duanya enak. Lu kenapa mesti dicerna, udah pengalaman? Iya sih. Tapi kan selera. Oh, Selera. Gila atau whisky? whisky. Lu apa? Gue nggak tahu. Oh iya. Tapi kalau boleh jawab ya tequila. Kalau harus Dulu tequila soalnya. Dulu. Dulu Blok M tequila. atau Senopati? Blok M. Blok M. Bisa juga sih Senopati, tergantung sih. Pertanyaan terakhir. YouTube atau Coldplay? Cing. Dengan tutup. Mendingan unsubscribe Spotify. Mungkin kalau misalnya pertanyaan itu gue mendingan Coldplay. Kenapa? Kira. Soalnya YouTube tuh gue suka. Ya. Tapi itu gara-gara yang waktu itu dia album baru terus masuk ke dalam Ya, iTunes orang-orang. Iya, itu Itu gue kesel banget itu. Sampai akhirnya jadinya nggak dengerin lagi. Sederhana tapi langsung kesel gitu. Nggak, tapi- Ternyata yang tapi- kayak gue banyak juga. Tapi sampai sekarang kalau lu nyolok Apple CarPlay di display mobil lo itu YouTube masih Kan anjing. Iya. Bono tuh masih punya AirPods nggak sih? Katanya dulu dia punya AirPods. AirPods Oh, maksudnya. iya. AirPods. Ternyata dia punya AirPods. Oke, thank you banget. Turaber udah bisa ngobrol sama kalian. Terima kasih. Terima kasih Turaber. Turaber. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen di YouTube-nya Turaber. Karetnya 2. Udah ya? Udah. Oh iya.